Out, out. Patrick harus out. Kalau untuk kedua kalinya 0 di ronde keempat ini. Gak ada toleransi lagi, kita nggak butuh proses, kita butuh hasil. Dan hasilnya 0 besar. Tanpa poin di 2 pertandingan. Hari ini mengecewakan juga. Starting line up-nya 3 jagoan kita dicadangkan. Hasilnya nggak bisa nyetak gol. Minim sekali shoot on target. Ya, wasit Cina ini juga banyak ulahnya. Tapi kekesalan gue lebih besar kepada Patrick Kluivert. Sorry, buat yang bilang sisakan ruang ikhlas, enggak dulu. Gue nggak bisa ikhlas. Selangkah lagi ke Piala Dunia bisa-bisanya digagalin sama orang atau pelatih terjenius sepanjang sejarah Indonesia. Terjenius. Patrick out. No nego-nego. Menurut kalian gimana? Komentarnya. Sikat. Saya sepakat Patrick Kluivert 100% out. Oke. Dan londo-londonya. Dan asisten pelatihnya. Oke, yang sama Yang 14 dari orang itu, yang nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Pertama, ya di saat pemain dan ofisial berkeliling, dia nggak menunjukkan empatinya untuk ikut. Pak Marji sebagai kepala BTN, ketua BTN, manajer timnas, dia menunjukkan jiwa kepemimpinannya, rasa tanggung jawab dan ayah atau orang tua dari para pemain. Dia berdiri di depan pemain di belakang, dia berdiri di depan, menunjukkan rasa tanggung jawab dan ingin melindungi pemain-pemain ini. Sedang itu Belanda-Belanda yang kita gaji, pegawai kita, makan uang Indonesia. Mohon maaf ya, timnas ini makan APBN loh. Oke. Makan sponsorship dari Bank Mandiri, dari Freeport, yang notabene ini uang bank negara. Dan itu berbeda dengan STY situ. ketika ada apapun hasilnya ikut turun begitu maksud STY, Anda? mohon maaf, Anda suka atau tidak suka, kalah atau menang, STY ikut ke supporter. Yang kedua, yang ketiga, Singkat, Bang. di saat pulang, dia langsung pulang ke Belanda, nggak ada empati. Ya, STY dulu mau pulang ke Korea, dia pulang dulu ke Indonesia, dari Indonesia dia baru pulang ke Korea. Oke. Ini timnas Indonesia bukan timnas Belanda gitu loh. Ya, kegagalan menuju Piala Dunia 2026 membuat kursi pelatih timnas yang saat ini diduduki Patrick Kluivert memanas. Kini muncul nama-nama yang disebut-sebut cocok menggantikan Kluivert. Nama Sinteyong masih menyisakan kenangan bagi supporter timnas. Pelatih asal Korsel ini pernah menangani skuad Garuda dari 2020 sampai 2025. Nama lainnya adalah Jesus Casas. Dia pernah melatih Irak dari 2022 sampai 2025. Casas sukses mempersembahkan gelar Piala Teluk 2023. Ada juga nama Timur Kapadze. Dia dipercaya memimpin Uzbekistan di 4 laga sisa di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya dari 4 pertandingan itu, Uzbekistan 2 kali menang dan 2 kali imbang, sekaligus lolos Piala Dunia 2026 pada 6 Oktober 2025. Dia turun pangkat menjadi asisten pelatih mendampingi Fabio Cannavaro. PSSI resmi memecat Patrick Kluivert dan timnya. Akhirnya alhamdulillah ya Allah. Doa dari seluruh fans timnas Indonesia dikabulkan hari ini, tanggal 16 Oktober 2025. Di mana melalui akun resminya dari PSSI, tepatnya jam 12 siang ini, mengumumkan telah berakhirnya kerjasama PSSI dengan Patrick Kluivert berserta timnya untuk melatih timnas Indonesia. Di mana keterangan dari akunnya PSSI mengatakan setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Nah gitu dong. Yaps, keputusan PSSI ini harus kita apresiasi dan kita wajib berterima kasih kepada PSSI yang telah mengambil keputusan tepat untuk memecat Patrick Kluivert beserta timnya. Kira-kira siapa nih guys pengganti Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia? Patrick Kluivert resmi out. Yes. Berita yang ditunggu-tunggu oleh hampir seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Akhirnya Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya satu gerbong berarti harusnya ya, resmi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Let's go! Setelah selama kurang lebih hampir 1 tahun menukangi timnas Indonesia dengan tidak ada prestasi juga, ya kan? Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih tim nasional. Keputusan tersebut baru saja diumumkan oleh PSSI dan juga ketua umum yaitu Bapak Erick Thohir ya. Katanya keputusan ini tuh berlaku juga untuk tim U20 dan U23. Berarti Gerald Van den Berg juga tidak lanjut dari jadi pelatih U23 harusnya ya.
satu persatu mulai terkuak juga nih ya masalah dan itu. Ya intinya gue apresiasi lah. Ini adalah langkah yang tepat untuk memecat Patrick Kluivert. Dan sekarang pertanyaan adalah kira-kira siapa berikutnya akan menjadi suksesor melanjutkan kerjaan berantakan dari seorang Patrick Kluivert? Apakah nanti akan ramai kembalikan STY dan Sintayong akan kembali melatih timnas Indonesia? Atau nantinya akan ada kandidat pelatih lain dari mungkin Belanda juga atau Asia? Tanggapan kalian gimana? Yuk! Ya, ini lagi rame juga ya. Hari ini Patrick Kluivert dipecat ya bro. Ya saya setuju lah ya. Belum ada prestasi, nggak ada prestasi selama 1 tahun. Ya kita sudah lihat melawan Jepang, melawan Arab, melawan Irak. Aduh gagal semua bro. Belum ada kemajuan bro. Parah sih. Ya kenapa kalau tahu-taunya dari dulu begini, kenapa nggak dari dulu aja Sintayong dipakai, nggak usah dipecat. Pakai aja Sintayong sampai berakhir finish sampai detik ini begitu lu bro. Ya elah, udah kejadian Sintayong dipecat, ini nggak ada kemajuan, malah ini dipecat juga. Kenapa nggak dari dulu aja pertahanin Sintayong gitu ya bro. Ini ujung-ujungnya yang kecewakan masyarakat Indonesia juga ya. Ini juga tadi si Kluivert aja nggak ada empatinya begitu bro sama masyarakat Indonesia, sama pemain timnas Indonesia. Dia habis main saat lawan Irak langsung pulang ke Belanda, itu kan nggak ada empati juga ya. Miris ya bro. Ini udah, aku juga nggak seneng kalau lihat permainan si Kluivert, monoton banget itu loh bro. Pemain-pemain intinya malah sering dicadangin kalau lihat gitu ya. Aduh. Nah ini tadi ada nama-nama pilihan pelatih, calon pelatih timnas Indonesia ya. Ada Timur Kopetse, terus Sintayong sama Jesus Casas. Kira-kira ini siapa lagi bro yang akan dipilih atau ada nama-nama yang lain? Berharapnya sih timnas Indonesia akan tetap pilih Sintayong karena sudah terbukti kan, kita sudah lihat prestasi-prestasinya dari mulai Indonesia ranking 173 lah ya, 170-an lah ya, sampai 130-an. Itu kan melesat jauh banget ya bro. Ya prestasinya itu kan luar biasa. Ya nggak tahu juga ya, ini yang bertanggung jawab siapa. Ini pasti ada oknum yang nakal ini di belakang PSSI ini, pasti ada ini. Ada yang memainkan ini memainkan sepak bola Indonesia, pasti ini ada oknumnya ini. Nggak tahu siapa ya, tapi ini juga lagi ramai, sedang lagi diselidik-selidiki juga kan. Itu bro. Ya saya turut prihatin lah ya sama timnas Indonesia, masa ya sudah selevel Asia gitu ya bro, bahkan ini dunia loh ya, sering masuk ikut kualifikasi dunia juga kan. Masa harus kembali ke awal mula lagi gitu bro, dari keterpurukan. Sampai jangan sampai lah ya besok-besoknya itu malah prestasi timnas jadi menurun terus loh bro. Nah ini disampaikan juga bahwa pelatih timnas U23 juga dipecat katanya. Tadi disampaikan masnya bakal dipecat juga. Ya tetap yang masih terbaik itu Sintayong menurut aku ya, bukan membela sana sini ya. Kita berharapnya kan Indonesia itu tambah maju lah ya. Seenggaknya itu 100 ke atas itu rankingnya ya, bisa ke 80 ataupun 70 ya kan. Itu juga sudah luar biasa ya bro, dari peringkat 120-an sampai ke 80 sampai 70 itu luar biasa juga ya. Semoga PSSI bisa memilih pelatih yang bagus lah ya, padahal ini pemainnya juga sudah bagus-bagus semua ya, naturalisasinya ya, keturunannya sudah pemain top lah. Berharapnya berarti 26 tambah 4 berarti 2030 ya, berharapnya Indonesia bisa lolos Bildun. Aduh, padahal tahun depan itu harapan Indonesia tahun depan itu lolos Bildun tuh. Aduh, sayang bro, nggak apa-apa. Oke lanjut. Kita komen. Akhirnya guys, resmi Patrick Kluivert lengser sebagai pelatih timnas Indonesia setelah gagal membawa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah. Ini juga berlaku ya guys, ini juga berlaku untuk
staf kepelatihan timnas U20 dan timnas U23. Jadi untuk kedepannya Patrick Kluivert dan kawan-kawan tidak lagi melatih timnas Indonesia. Pengumuman resmi ini juga disampaikan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan Menpora. Ya kan benar ini pelatih timnas U23 pun dipecat. Ini sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir gitu ya bro. Nggak tahu lah Pak Erick kenapa dulu Mbak Sintayong dipecat Pak Erick. Aduh, ini Pak Erick harus tanggung jawab juga, ini klarifikasi juga nih kepada masyarakat Indonesia nih. Ditunggu klarifikasinya Pak Erick. Oke, lanjut. Patrick Kluivert yang dikabarkan mundur. Nah, tentunya ini memang sesuai apa yang diinginkan oleh fans dan bukan sebuah keputusan yang ataupun pendapat yang emosional, tapi ini adalah keputusan yang real yang memang kita lihat di lapangan. Berkali-kali juga gue sampaikan bahwa tidak ada checklist yang bisa dipertahankan dari Patrick Kluivert. Ya, kita belum bicara soal secara keseluruhan tim kepelatihan karena ini akan menjadi agenda berikutnya. Dan gue pribadi memberikan apresiasi kepada keputusan yang dilakukan oleh federasi. Dan sekali lagi, apa yang kita usulkan selama ini, apa yang kita sampaikan selama ini justru wujud sebuah sayang kita kepada tim nasional kita, bahkan kepada federasi kita. Walaupun mungkin kita banyak keluh kesah, banyak bikin kita kesel, tapi bukan berarti kita berhenti untuk menyuarakan hal yang positif. Sekali lagi, ini adalah aspirasi objektif yang teman-teman semua bisa lihat bagaimana ya kesempatan kita yang begitu dekat dengan Piala Dunia kemudian buyar karena beberapa keputusan-keputusan yang sangat kontroversi, mulai dari penampilan line up pemain, pergantian pemain, attitude dia, dan juga tentunya emosi tidak percaya sebagai implikasi dari apa yang dilakukan. Ikan bandeng, ikan tongkol, cakep. Alhamdulillah Patrick Kluivert nggak jadi pelatih timnas Indonesia lagi. Era kegelapan itu resmi berakhir. Tapi buat Pak Erick Thohir, jangan salah pilih lagi ya. Sayang duitnya dibuang-buang gitu aja. Emangnya nggak mau nostalgia sama pelatih yang lama? Pantun terakhir kali ini nyambung nih. Nasi uduk sambil kacang, Patrick Kluivert dan jajarannya resmi hengkang. Setelah resmi dipecat oleh PSSI guys ya, dan inilah guys ya, dua nama coach yang bisa saja menggantikan Patrick Kluivert untuk menjadi head coach timnas Indonesia. Buset dage, waduh cuy. Setelah PK atau nih guys ya temannya SpongeBob ini guys ya, Patrick Kluivert membawa kegagalan cukup besar bagi timnas Indonesia. Kemungkinan saja coach Sintayong atau Jesus Casas guys ya, yang kemungkinan menggantikan Patrick Kluivert. Buset, kita bahas dulu guys ya dari coach Sintayong. Kalau misal coach Sintayong ini udah jelas guys, secara track recordnya juga luar biasa di timnas Indonesia. Cuman ya karena efek internal guys ya, jadi ya mau nggak mau dirinya dipecat cuy. Namun guys ya, jika Jesus Casas kemarin juga statistiknya di timnas Irak ini juga luar biasa cuy. Cuman guys, efek kemarin mengalami seri dengan Palestina guys ya. Jadi mau nggak mau guys ya, Jesus Casas pun dipecat. Ya, ini ya ada nama dua pelatih ya, ada Sintayong sama Jesus Casas. Ini masih sama-sama belum punya klub ya bro. Ya mungkin kalau dilihat-lihat ya, mungkin ya gengsi juga mungkin bisa jadi nantinya ya, dugaan ya. PSSI mungkin ya nantinya gengsi kalau pilih Sintayong. Tapi sih nggak tahu belakangannya, nantinya nggak tahu ya, belakangannya nggak tahu. Tapi menurut aku pribadi, masa habis dipecat tarik kembali? Logika ya, nggak mungkin. Kalau Jesus Casas pemain tanpa klub ya, maksudnya ini pelatih tanpa klub gitu ya, maksudnya ini bekas pemain bekas melatih Irak katanya. Mungkin nggak tahu lah siapa ya, tapi ini berita dari mana, dikabarkan ada pilihannya, nggak tahu juga info dari mana ini yang dikabarkan ada 2 orang, nggak tahu. Tapi kemungkinan kalau untuk Sintayong nggak mungkin, karena pasti para pemimpin atau official dari PSSI pasti nantinya ada gengsi ya nggak sih bro, masa habis dipecat tarik kembali. Juga Sintayongnya pasti mungkin ada kekecewaan juga kan terhadap PSSI, juga pasti ada lah. Nggak tahu juga ya, berharapnya kalau Sintayong masih bisa melatih Indonesia, seneng sih bro, seneng. Tapi ya perbandingannya paling 30 banding 100 lah. Kemungkinan nggak mungkin kalau misalkan bisa melatih
ya alhamdulillah ya, ikut senang lah ya, sudah terbukti lah ya prestasinya Sintayong lah ya. Ya kita dukung aja sih. Ya paling saya kepada pihak-pihak PSSI supaya nantinya pilih pelatih dan pemainnya itu yang teliti lagi, yang berhati-hati lagi, yang bagus-bagus gitu ya. Kalau milih pelatihnya itu yang bagus loh. Ini buat PSSI ya, masukan ya, pilihlah pelatih yang bagus lah, jangan kayak si Patrick lah. Mungkin itu dulu ya bro, maaf kalau ada salah kata.